izin saya atas nama Junaidi. Kebetulan terima kasih. Kebetulan kami tadinya ada 5. Ternyata yang muda tidak berangkat, saya yang tua juga berangkat. Luar biasa. Mungkin ini sudah panggilan bahwa kami khusus mewakili Turki turunan kidul untuk mewakili NU. Saya banyak berterima kasih kepada sesepuh juga yang mengajak kami PDPKPNU. Untuk itu mari kita untuk lebih semangat, lebih meningkatkan agama kita, tidak salah sasaran dan tidak salah keluarga. Untuk itu saya berterima kasih juga pada Bapak yang sudah mengajak kami. Karena apa? Kami di desa kami ada Kristen Pak, juga ada yang lain. Alhamdulillah kemarin juga ada aliran-aliran lain. Kebetulan kami di desa kami tahun berapa kami dijadikan ketua DKM, bisa merubah adat-adat di wilayah kami. Alhamdulillah. Cara gimana yang namanya Ustaz, cara gimana yang memimpin sebagai ketua DKM seperti yang sudah-sudah. Untuk itu kami lebih ke analisis agama, filosofi agama, akhirnya berubah. Bapak tadi sudah mengajarkan kami, janganlah bekerja di agama, janganlah berbisnis di agama. Kami ini meyakini bahwa kami ini bisa memisahkan antara pengejar ekonomi dan agama untuk bisa melanjutkan generasi penerus, untuk bisa kita dari atas sampai ke bawah, dari mulai Nabi Muhammad sampai sekarang. Dan kebetulan kami ini mohon izin Pak Guru bahwa kami sudah mendalami ilmu Nur Muhammad, Nur Cahaya. Alhamdulillah. Mungkin segini untuk kami Pak. Terima kasih, tidak banyak lebar. Barangkali ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jabatan anggota kesah beneran. Jadi bisa menganalisis masyarakat. Yang salah mari kita benarkan, yang bengkok mari kita benarkan, aliran-aliran yang salah mari kita luruskan. Beginilah kita harus mendalami kenapa ada ilmu filsafat agama. Jadi menganalisis kita semua supaya lurus untuk menuju dunia warga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kecamatan Sedok. Saya di MWC itu bergunung Pak. Nah, terus ikut kaderisasi ini saya baru tahu Pak ya memang kader, karena saya juga tadinya nggak mondok, nggak apa. Alhamdulillah saya waktu dulu itu ikut guru saya almarhum Pak Kiai Haji Bapak Mas Luki. Karena beliau saya ada di sini. Buat Kiai Haji Bapak Mas Luki bin Bapak Haji Yasin Al-Fatihah. Saya ingat pepatah beliau, katanya jangan takut untuk mengurus NU. Insya Allah kamu sekarang belum jadi apa-apa, nanti kamu jadi ASN. Alhamdulillah hari ini saya waktu kemarin 2 bulan kemarin saya diangkat P3 apa? Alhamdulillah juga saya kemarin hari Sabtu baru pencairan Pak. Makan. Ya, dan rasa syukur saya tadi itu katanya tuh ada sorabi ya, itu saya Traktirnya sorabi jeung gorengan. Mungkin hanya itu yang saya bisa diberikan.
lubangnya Pak. Banyak lubangnya Pak Haji. Jadi cuma itu cari Pak Haji. Bisin-bisin kenapa gitu? Alhamdulillah saya juga berkat Pak Haji Nanang saya bisa tadinya ngajarnya di PAUD Pak. Saya ngajar di PAUD aja selama 12 tahun. Janda. Saya ngabdi di NU, terus saya tuh berkat Pak Haji Nanang saya diangkat sama Bu Haji juga. Bu Haji Jaliko saya ditarik ke MIN 4 Cirebon, dan alhamdulillah selama di MIN 4 Cirebon saya baru setahun lebih Pak. Saya ikut tes P3K. Alhamdulillah saya lulus. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah juga saya walaupun jauh ya Pak sekarang tugasnya di Losari. Saya kemarin juga agak telat kesininya karena belum pulang waktu hari pertama. Makanya saya tuh maghrib datang ke sini. Jadi saya pokoknya bersyukur sekali saya berkhidmat di NU. Saya bersyukur intinya alhamdulillah untuk semua orang-orang baik. Alhamdulillah saya ucapkan terima kasih. Sama-sama. Atas jasa-jasa beliau. Janda. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nanang Hasani, jabatan di sini dan Wilujaya jabatan di sini sebagai wakil Rawi Suriah di MWCNU Kecamatan Sito. Banyak kesan dalam kegiatan ini. Dikawal. Kalau untuk pengalaman spiritual mungkin dikarenakan masih terlalu banyak melek sehingga tidak begitu ada kesan spiritual yang sifatnya di luar dari nalar. Hanya pengalaman di sini adalah pengalaman berorganisasi, terutama untuk menanamkan sifat militansi. Selama ini NU betul kata para fasilitator besar tetapi santai. Dengan adanya kaderisasi ini membuat kita bangkit untuk bergerak untuk menjadi penggerak yang militan di desa kita masing-masing berdasarkan jabatan dan juga posisi kita. Apapun jabatan kita, baik di struktural maupun di kultural, tetap kita harus masyarakat. Tetap harus mengurus masyarakat dalam bidang keagamaan, sosial maupun di bidang lainnya supaya NU terasa di masyarakat. Siap Bapak Ibu? Siap kita? Saya sendiri sebagai kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri yang kedudukannya sebagai PNS dan memiliki posisi sentral di Kabupaten Cirebon, yaitu sebagai Ketua Forum Kepala Madrasah Kabupaten Cirebon, akan terus berjuang di kegiatan ini. Kita akan selalu di doktrin ini akan terus kita kembangkan di masyarakat. Karena memang itu suatu kewajiban, tidak hanya ketukan hati. Ini terasa sekali Bapak Ibu. Saya bukan katanya, tetapi ini perjuangan dari awal sampai terasa sampai pusat. Itu hanya Nahdlatul Ulama, organisasi yang benar-benar bisa menjamin keberlangsungan. Betul kata pengamat politik, konflik di atas itu bukan melihat NU-nya, tetapi 300 juta umat Indonesia mau kemanakan. Ini sangat prihatin. Karena itu oke lah, kita jangan terpengaruh dengan politik di atas. Ada konflik di atas, tetapi kita tetap berkhidmat untuk mengurus umat. Karena sekali lagi, kalau bukan kita, siapa lagi? Mumpung kita dikaderisasi, siap kita untuk benar-benar di masyarakat mengamalkan amalnya kita. Siap ya? Kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan kesan, sangat berkesan karena kegiatan ini berbeda dengan diklat-diklat yang sering saya lakukan, yang sering saya ikuti. Ya, profesi saya guru Pak, sebagai ASN di Kota Cirebon, dan diklat-diklat itu sering saya ikuti dari mulai instruktur kurikulum 13 sampai kemarin diklat tentang
jurus guru BK hebat. Namun ini beda. Yang bedanya yang pertama, bersama para kiai, para alim, para ustadz, instrukturnya pun para kiai. Dan otomatis di sini ada nilai plus dan ada rasa tersendiri. Maka sangat berkesan. Selain itu juga semangat dan giroh keilmuan semakin terbakar, sehingga ketika saya pribadi melangkah, khususnya di desa sendiri, saya di desa Putar, akan semakin tetap. Apalagi alhamdulillah saya coba mengajak teman-teman dan bisa teman-teman hadir di sini dari desa Putar 8 orang. Yang saya ajak itu 9 orang, namun yang satunya sakit sehingga tidak bisa ikut. Mudah-mudahan ini menjadi penggerak awal karena di Sedok ini baru untuk langkah barang NU dan kekokohan NU di Kecamatan Sedok. Itu pesannya. Untuk pesannya, ya barangkali kegiatan ini ke depannya bisa terus dilaksanakan. Mudah-mudahan DMWC Sedok ini bisa dilaksanakan setiap tahun. Nah, terus yang ketiga berkaitan dengan amanah teman-teman saya sebagai ketua kelas. Ya, dengan aklamasi kemarin, ya harusnya di-voting ya, biar saya nggak dapat gitu ya. Karena aklamasi, jadi saya dipilih, saya menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena setiap tiba waktunya jam 4 saya, ayo teman-teman bangun, teman-teman siap-siap, termasuk Tuhan Allah siap-siap. Ya, jadi saya usia mungkin baru 17 tahun, tapi suka ngatur-ngatur teman-teman yang mungkin usianya lebih dari saya. Mohon maaf, dan mudah-mudahan dan serta saya yakin teman-teman semua memaafkan. Terus selanjutnya terima kasih atas kepercayaannya. Berarti setelah disumpah istilahnya di WA nanti malam, jabatan saya sebagai ketua secara otomatis berakhir. Sekali lagi mohon maaf dan terima kasih. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama Kusnadi dengan jabatan di MWCNU sebagai anggota Prodi Suriah. Pesan saya mengikuti PT PNU barangkali di antara teman-teman saya yang paling berkesan. Yang pertama, di awal-awal dibuka pendaftaran itu MWCNU, saya langsung daftar dengan dapat Pak Alek. Alhamdulillah bisa masuk. Dan pas hari-hari mau pelaksanaan PKPNU malam Jumat dalam Sabtu, rada sedih. Anak dan istri saya terbaring sakit. Anak sampai diimpus, kan istri pun sakit. Bisa kita bayangkan, istri dan anak berbaring di rumah sakit, bukan di rumah sakit, di rumah cuma diimpus, dan ibu pun ini sakit. Soalnya anaknya beda. Kami harus meninggalkannya dengan tekad saya ingin jadi kader pengurus. Itu ada keraguan apakah saya bisa lulus enggak, karena katanya kalau absen dari satu materi tidak masuk otomatis kami tidak lulus. Ternyata dengan tadi diumumkan saya lulus, alhamdulillah. Barangkali di antara teman-teman kami yang sering keluar untuk menengok anak dan istri saya yang lagi sakit, dengan diberi restu ibu anak-anak saya, Pak
udah itu aja. Biar anak yang ngurus saya dan saya sanggup untuk menjaga anak dan diri saya yang lagi sakit. Ya akhirnya saya kalau malam saya pulang nengok dulu gimana kondisi anak dan istri saya. Pagi setelah mujahadah sholat subuh saya nengok dipastikan udah minum obat. Alhamdulillah pas tadi setelah ada pelaksanaan keluar riblah kondisi anak dan istri saya itu sehat. Mungkin ini satu berkah NU. Saya ikut kader penggerak NU, mudah-mudahan menjadi keberkahan untuk keluarga anak dan istri saya, dan saya bisa berhikmat lagi jadi pengurus DMWN. Barangkali itu saja dari saya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat beruntung sekali setelah saya terpilih jadi ketua, katanya langsung ikut PDPKPNU, karena di sini saya mendapatkan ilmu untuk bagaimana seperti tadi saya ikut dalam diskusi yang tentang kaderisasi. Itu jadi petunjuk saya nanti untuk program kerja saya ke depan. Alhamdulillah sekali. Jadi saya tahu bagaimana langkah selanjutnya, apa yang harus pertama saya lakukan sebagai ketua Fatayat. Dan alhamdulillah juga Fatayat semuanya ikut. Teilok, masalah na teilok. Ya. Jadi saya sangat beruntung sekali karena setelah ini walaupun saya belum turun SK-nya Pak, karena sekarang kan SK-nya turun dari BWN. Jadi kemarin kami baru mengajukan persyaratan untuk SK Fatayat, dan saya harapkan untuk tahun depan untuk lebih banyak lagi yang ikut PDPKPNU, karena ini sangat membantu sekali untuk kita sebagai kader NU. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh anakku yang cukup tangguh, Ustaz Musa. Alhamdulillah, saya kalau sudah didampingi oleh orang tidak ada yang takuti. Sebab kalau ada apa, silakan. Saya untuk itu kami minta kepada saudara Ahmad Abdul Hanan untuk bicara dan nanti disambung oleh anak tetangga saudara Musa. Silakan. Siapa kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bukan mau mendramatisir keadaan. Hati-hati, Cuk. Nacelina apa? Haji, asli ini mah asli. Bukan. Saya bukan hanya memikirkan soal kegiatan ini, tapi juga memikirkan bagaimana teman-teman semua bisa lulus. Amin. Kegiatan ini bisa sukses. Amin.
akhirnya dengan segala keterbatasan bahwa acara ini alhamdulillah bisa berjalan dengan sukses. Dan kalau berbicara soal keluarga saya pun ketika berangkat ke sini, anak saya pulang dari pondok baru datang, tapi saya tinggalkan demi kegiatan ini. Dan yang menjadi semangat saya adalah saya melihat bahwa beliau ingin menyaksikan kita setiap hari. Tiap hari Pak melihat ini, itu yang menjadi semangat saya untuk tetap berkhidmat di NU, walaupun terus terang kalau dibilang senang itu banyak sekali hal yang mungkin tidak enaknya, tidak ada yang enak di NU itu sebenarnya. Tapi kalau bicara penghikmatan, saya tidak melihat siapa-siapa, tapi mereka itu lebih perjuangan yang lebih kita tidak seberapa, dan itu yang menjadi penyemangat tiap hari. Mata mereka melihat seolah-olah mereka hidup dan melihat itu. Dan kalau soal NU, insya Allah tidak ada yang perlu dilakukan lagi. Bahkan saking cintanya saya sama organisasi ini, saya sempat atau pernah menciptakan sebuah lagu untuk NU. Nyanyikan. Bakti untuk NU. Jadi untuk itu sebagai apresiasi pada kegiatan ini, saya akan menyanyikan bersama-sama dengan teman-teman. Pak Ayat, siap? Siap. Diri. Pakai musik. Berdiri Pak Tayat. Pak Tayat. Ya. Nahdlatul Ulama, cinta ulama untuk umat dan bangsa. Nahdlatul Ulama, dakwah penugasan. Nahdlatul Ulama, Al-Quran, hadis, ijma dan qiyas. Nahdlatul Ulama, prinsip tegas, lugas dan alas. Semesta terpana menyambut hadirmu ke dunia, membawa manfaat dalam berkhidmat untuk khairul ummah. Setegak bakar yang diterjang ombak dan juga gelombang, dahulu sekarang tak pernah henti dalam berjuang. Ya Nahdlatul Ulama, terima baktiku, ku ciptakan lagu kegaduhanku. Ya Nahdlatul Ulama, terima janjiku, bersamamu hatiku selalu. Menyampaikan yang sedih-sedih karena sudah diwakili oleh teman-teman yang sudah dua kali sedih. Cuma ingin menyampaikan dua poin saja yang terkait dengan adanya kegiatan PDPKPNU. Yang saya ingin sampaikan adalah suka dan duka dalam menjalankan atau menjalani kegiatan ini, karena banyak di antara teman-teman walaupun mungkin tidak sengaja tetapi menyampaikan isi hatinya. Pertama yang ingin disampaikan adalah dukanya dulu. Itu selama mengikuti kegiatan ini memang alhamdulillah semuanya diniati dengan
ingin belajar berkhidmat kepada para kiai Nusantara, terutama yang para muassis ini. Diharapkan nanti kami-kami yang bodoh ini bisa menjadi santri-santri beliau. Nah, kemudian di samping itu, apa yang dihadapi ini banyak dugaannya. Di antaranya adalah ketika mendengarkan instruksi menyampaikan materi-materi, itu ada yang curhat ketika memasuki ruangan ini selalu ingin tidur, selalu diserang ngantuk luar biasa. Tetapi itu semua alhamdulillah bisa dilewati dengan ikhlas, dengan sabar, dan menghasilkan capaian yang luar biasa. Dengan tadi ada tanda kuning semua, termasuk saya juga berduka seperti itu, Pak Instruktur. Kemudian sukanya ini adalah kami telah dibimbing oleh instruktur-instruktur yang luar biasa. Terus terang saja materi-materi itu banyak menambah ilmu pengetahuan, menambah wawasan, menambah keyakinan, menambah ingin berharokah, menambah di dalam ikut berkhidmat di Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Tetapi walaupun bagaimana, seperti tadi yang disampaikan Ustaz, suka ada hal-hal yang menjengkelkan barangkali. Tapi saya ingat satu slogan barangkali di NU itu sering gegeran tetapi tidak melupakan gerak-gerak. Nah, itu yang selalu ingat di hati saya, walaupun mustasar gegeran tetapi seterusnya ya gerak-gerak juga. Jadi itu suka duka dalam mengikuti kegiatan PDPKPNU ini. Saya sebagai jabatan untuk kepengurusan di MWCNU Kecamatan Serpong ini sebagai ROI Surya juga tidak lupa mohon maaf yang sebesar-besarnya barangkali dalam menjalankan tugas ini kurang maksimal. Karena sebetulnya dari awal saya itu merasa kurang pantas, tetapi atas keputusan akhwat ya harus saya terima. Itu saja, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedih, bicara sedih, bisa membayangkan anak saya yang mestinya hari ini bersama untuk mengikuti PDPK PNU, tapi ternyata pada waktu saya berangkat pun saya nangis, dia nangis karena tidak bisa mengikuti. Mohon anak saya Al-Fatihah. Alhamdulillah. Berikutnya, kalau Anda semua yang insya Allah nanti akan dapat sertifikat karena telah mengikuti PDPK PNU, ke depan MWC Kecamatan Serpong harus lebih mendorong lagi dalam kegiatan
sudah buat jamaah. Anda semua boleh tepuk dada karena ilmu Anda. Sebab kalau sekarang bodoh terlalu, sebab fasilitas untuk jadi pandai itu banyak jalannya. Maaf kalau saudara-saudara tepuk dada karena disiplin ilmu. Orang tua pun bisa tepuk dada. Anda baru berapa kilo makan garam, mau sombong sedikit. Tahun 65 saya sudah berhadapan dengan pemuda rakyat. Tahun 71 dikejar-kejar seperti maling. Tahun 77 karena sentimennya, masa orang ganteng kayak gini tiba-tiba dicap komando jihad tahun 77, seminggu di bukan yang di kota tuh, bukan korem. Ya, itu semua saya bicara begini itu bukan apa, saya itu betul-betul hikmat ke sombong sedikit. Saya itu orang paling bodoh sebodoh-bodohnya. Yang dikatakan, kalau dikatakan kader, itu yang paling bodoh saya. Tapi silahkan ditanya. Siapa yang tidak sombong nih? Siapa sih yang tidak kenal sama saya? Artinya kita berkhidmat di NU itu jangan merasa insya Allah pahala, barokah, kebarokan dan kebarokan akan datang sendiri. Saya orang tinggi dan orang kampung, tiba-tiba dipanggil oleh Pak Gubernur pada waktu itu, Pak bukan sebelum Setiawan, ya, lain, ya ini itu tiba-tiba harus ini makin, iya Pak, dipanggil itu baru, hei panjenengan berangkat tahun ini naik haji kosasi itu karena kenapa tidak ambil yang lain lagi? Saya orang pinggiran, saya nggak kenal dengan Pak. Itu karena hikmatnya dirasakan tuh saudara Eman, hikmat NU tiba-tiba nganeka muntah kata hakim TBR sorang itu nama syukuran sudah. Dan untuk itu mudah-mudahan ilmu kita ini berkah. Hira